itulah sesuatu moto yang saya sampai saat ini tidak lupakan dan itu paling jitu. Hai calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Sujoko Suwita. Apa kabar Bapak? Baik. Sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih Bapak Joko Suwita sudah sempat hadir di podcast SAI. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih. Kami mengerti Bapak juga sibuk, tapi Bapak bisa menyempatkan waktunya di podcast SAI. Bapak Joko juga saat ini di SAI menjabat menjadi Human Capital ya Pak ya, Human Capital Manager. Nah, kalau Bapak lihat nih sebagai Human Capital, apa sih Pak yang menjadi tantangan ya Bapak dalam menghandle orang-orang kita kan kadang-kadang banyak tuh di cabang yang masih jauh dari jangkauan kita, jauh dari pengontrolan kita. Apa sih yang menjadi tantangan Bapak untuk mengelola orang-orang tersebut? Yang pertama memang kalau kita menelusuri di Human Capital itu yang paling terpenting adalah komunikasi. Nah, jarak ini akan cukup mempengaruhi ya. Komunikasi ini memberikan segala sesuatu dalam kontrol, kita harus cepat ya. Kemudian keputusan juga harus cepat. Nah, alangkah baiknya sih kalau memang kita itu bisa langsung berhadapan dengan masalah-masalah yang ada di dalam pekerjaan daripada semua karyawan begitu. Tapi yang pertama yaitu mengenai komunikasi. Dengan cara misalnya apa komunikasi? Dan saya menunjuk ya beberapa cabang dikuasai oleh supervisor yang namanya PGAS. Ya, kita menguasai di situ. Nah inilah yang khusus berkonsentrasi untuk memonitor mengenai masalah karyawan yang ada di bawah cabang regionalnya dia. Nah itu begitu Pak. Jadi komunikasi itu merupakan hal yang penting ya Pak, karena kita bisa menghandle orang-orang yang ada di cabang. Nah Pak, kalau misalnya saya biasanya orang dikenal Human Capital tuh orangnya tuh harus punya sifatnya tegas atau mungkin galak kali ya Pak ya, karena menangani orang-orang juga bermacam-macam karakter. Nah menurut Bapak tuh gimana Pak? Apakah memang begitu atau karakter Bapak beda dengan yang lainnya? Kalau menurut saya sih kalau Human Capital itu harus tegas, bukannya harus yang boleh dikatakan tadi galak gitu, harus punya badan yang gede biar ditakuti, tidak ya. Tetapi harus tegas. Nah tegas ini juga harus memberikan sesuatu yang pasti ya, tidak boleh ada sesuatu yang abu-abu dalam menyikapi masalah itu. Itulah nanti mereka akan respect. Nah di dalam ketegasan itu juga kita harus menjadi satu friendly ya, harus ya tidak boleh istilahnya tegas kalau terus jaim gitu sama. Jadi si karyawan sendiri takut untuk mendekati kita, malah tidak mau terbuka, ada masalah pekerjaan sehingga tidak tersolusi nanti masalah yang ada di manajemen tersebut. Nah jadi kita juga harus bisa friendly juga ya dengan semua karyawan, tidak perlu dengan ya tadi galak begitu, tidak, tetapi tegas dalam menyikapi satu permasalahan gitu Pak. Tegas tapi friendly ya Pak ya. Nah Pak, terakhir nih Pak, kalau kita melihat kan kadang-kadang orang sering jenuh atau mungkin demotivasi. Yang mungkin dia merasa, aduh saya belum bisa mencapai ini, atau mungkin saya capek ini, saya pusing seperti itu. Nah itu gimana Pak cara Bapak memberikan motivasi kepada orang-orang yang mulai turun nih Pak kinerjanya?
Kalau kita melihat seseorang itu kenapa kinerjanya turun, kita kan harus lihat backgroundnya dia. Ya, kalau kita melihat dari historisnya dia mencapai bagus, baik, ya, sesuai dengan harapan daripada manajemen, dengan tentunya bagus ya hasilnya. Kalau terus kita lihat mereka menurun, kita harus selidiki, ya, kenapa? Apakah ada kondisi tertentu yang membuat dia menjadi tidak termotivasi? Misalnya, apakah dia tidak cocok dengan atasannya, oleh karena atasannya menyerahkan segala sesuatunya semua perintahnya, tetapi tidak memberikan solusi sesuai dengan apa yang dihadapi masalahnya. Itu satu, masalah pekerjaan, ya. Kita harus lihat semakin hari kan semakin ada titik jenuh, tetapi kita harus lihat ya kenapa kejenuhannya itu. Nah, yang kedua, ya kita lihat juga mengenai masalah background keluarganya. Nah, karena orang kalau sudah berkeluarga, bekerja, mengandalkan suatu harapan ya yang menjadi harapan buat keluarganya juga lah ya. Nah, itu kadang-kadang kan kalau memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, itu kadang-kadang kan timbul ya, bukan demotivasi lah, saya bekerja cuma begini, dapatnya segini dan sekian gitu. Nah, itu akan mempengaruhi juga. Jadi banyak faktor ya, kalau kita melihat tidak bisa dilihat cuma beberapa faktor, tapi banyak faktor yang kita harus selidiki gitu ya. Ya Pak, jadi memang cara memotivasi orang itu berbeda-beda ya Pak ya. Bagaimana kita melihat dulu orang tersebut apa sih yang membuat mereka dimotivasi, kita harus lidiki dulu sebelum kita melakukan tindakan selanjutnya ya, sehingga mereka termotivasi agar bisa lebih baik pekerjaannya di kemudian hari. Oke, terima kasih Pak Joko ya untuk waktunya sudah sempat hadir di podcast SAI. Demikian pembahasan kali ini. Inti dari podcast kali ini, bagaimana seorang manajer atau seorang pimpinan bisa bersifat tegas, tetapi juga harus bisa menjadikan itu menjadi teman atau bisa friendly ya. Dan yang hal ketiga, bagaimana setiap kita sebagai pimpinan perusahaan atau sebagai pemimpin tim, kita juga harus bisa peduli pada tim kita, pada karyawan kita ya, terutama apabila tim kita atau rekan kerja kita mungkin sedang mengalami demotivasi atau sedang tidak dalam kondisi yang baik, kita harus tetap peduli kepada mereka ya. Pesan saya satu aja, yaitu tidak ada kata menyerah kalau kita mau menjalankan rencana daripada manajemen. Dan ingat, pekerjaan ini harus ada tim ya, tim yang kita harus rangkul untuk mengejar tujuan daripada manajemen. Terima kasih Pak Joko, kita pause dulu ya. Demikian podcast SAI kali ini. Sampai jumpa di podcast SAI selanjutnya. Salam calon.